Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Studied Student bersama saya Nuswa Briansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist sistem basis data. Kita akan ngoding lagi. Kita akan ngoding implementasi struktur data tree, ya. Dan tepatnya kita akan ngoding untuk yang binary tree dengan berbagai macam operasi di dalamnya gitu. Jadi kalau sudah siap, teman-teman bisa buka materinya gitu ya. Kita buka materinya dulu. Oke, materinya sudah saya upload di Google Drive. Silahkan di download atau dilihat aja. Jadi sebelum kita akan ngoding, saya akan jelaskan gimana konsepnya di bahasa pemrograman C++ gitu. Kita akan melakukan implementasi binary tree pada bahasa pemrograman C++ episode ke-8 ya. Dan ini ada P, artinya P ini adalah praktikum gitu, ibaratnya implementasinya gitu. Oke. Jadi ada prasyarat dulu atau materi yang akan dipakai untuk ngoding struktur data tree ini, lebih tepatnya binary tree. Jadi yang pertama teman-teman harus paham dulu mengenai dasar pemrograman C++, gitu ya. Dan dasar pemrograman C++ ini saya rasa sudah saya buat pada saat live streaming. Kemudian fungsi pada C++ atau function bisa void ya, dan bisa return gitu, bisa mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai. Kemudian yang harus dipahami juga pointer, kemudian struktur, dan juga link list gitu. Oke, kalau sudah paham gitu ya, kalau sudah paham kita akan lanjut. Cuman kalau belum paham, teman-teman bisa balik aja ke di sini ya, yang diperlukan, dan balik lagi ke sini gitu. Karena kalau nggak paham atau belum paham atau masih samar-samar gitu ya, itu menurut saya malah jadi beban tersendiri buat teman-teman. Cuman kalau buat teman-teman yang cuman mau buat ngerjain tugas atau gimana, biar cepet-cepet gitu ya ngejar deadline, ya silahkan disimak aja, nggak apa-apa. Oke, jadi konsep implementasi binary tree pada bahasa pemrograman C++ kita menggunakan linked list. Oke, nah di linked list tersebut itu ya bentuknya seperti ini. Jadi yang pertama itu ada root ya, dan masing-masing node dibuat menggunakan linked list, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian terdapat pointer left menunjuk ke anak kirinya gitu ya. Anak kirinya itu yang mana? Kemudian right menunjuk ke anak kanan, right anak kanan gitu ya. Kemudian dan ada parent juga, pointer parent menunjuk ke node orang tua gitu. Oke, kemudian pointer parent pada node root gitu ya, node root menunjuk ke null. Ini kan rootnya paling atas, menunjuk ke null, tidak ada yang ditunjuk karena root tidak memiliki orang tua ya gitu, karena tidak ada lagi yang di atasnya. Nah, kemudian pointer parent dapat membantu proses saat mengetahui parent dan sibling. Jadi gini, kita nanti kan akan membuat operasi find. Nah, find itu kan tujuannya untuk menemukan siapa saudaranya, siapa orang tuanya, siapa anak kiri dan kanannya kalau ada gitu ya. Nah, pointer parent ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman cari tutorial yang lain, kebanyakan nggak ada yang pakai pointer parent gitu. Cuman di sini saya tambahkan, kenapa? Karena untuk ya supaya kita lebih maksimal aja ngerjain operasi-operasinya gitu. Dan sebenarnya ini saya dengerin YouTube ya, coding musik gitu, dan ini jam 2 pagi. Oke, kita lanjut aja, ngalor ngidul sebentar. Operasi pada tree yang akan kita coding, yang pertama ada create, digunakan untuk membentuk binary tree yang masih kosong gitu ya. Sebenarnya ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya mengenai konsep tree dan binary tree. Nah, lalu untuk yang karakteristik ini, alhamdulillahnya saya ketemu formulanya. Kita bisa cari size-nya, height-nya, serta rata-rata length-nya bisa ya. Jadi lumayan. Kemudian yang terakhir ini ada transverse, ya kita bisa pakai cara transversal gitu ya. Kita bisa pakai pre-order, in-order, dan juga post-order. Oke, dan untuk node yang akan kita garap nanti atau yang akan kita implementasi nanti, itu seperti ini node-nya. Kalau misalnya teman-teman punya struktur tree yang keren lagi bisa gitu ya. Cuman saya nanti akan implementasi yang ini supaya lebih ada gambaran gitu. Oke, jadi sebelum ngoding, buat teman-teman silahkan siapin cemilannya dulu karena ini ngodingnya cukup lama. Kemudian ya siapin aja air minum dan lain sebagainya supaya codingnya lebih nyaman. Dengerin musik juga nggak masalah. Ya,
kita langsung ngoding aja. Kita buka Visual Studio Code atau favorit teman-teman text editornya mau pakai apa gitu. Oke, kita langsung ngoding aja kalau udah buat filenya. Ya, include IOStream dan juga using namespace std gitu. Oke, kemudian kita akan buat node-nya. Ya, masing-masing node menggunakan pointer tadi ya, menggunakan struktur juga. Link list ya, link list. Jadi keywordnya pakai struct seperti biasa. Kemudian misalnya di sini saya namain node gitu. Ya, jadi masing-masing node. Seperti ini. Jangan lupa titik koma di ujung. Kemudian ada label ya, label untuk ngasih tahu isinya tuh apa gitu. Jadi di sini labelnya saya pakai tipe datanya char karena hanya satu karakter. Kalau kita lihat ya, A, B, C, D, E gitu. Ya, teman-teman bisa pakai string, integer, dan lain sebagainya. Bahkan boleh labelnya lebih dari satu pun nggak masalah. Sesuaikan aja. Tapi berhubung saya implementasi yang ini, ya disesuaikan aja gitu. Saya pakai char, oke, label. Kemudian ada pointer apa tadi? Ada pointer left, ada pointer right, dan ada pointer parent ya. Parent. Begini. Kemudian kita buat, oh ini bukan node. Sorry. Kemudian kita buat variabel pointer globalnya. Yang pertama ada root dan ada new node. Root untuk menunjukkan akarnya yang mana atau yang paling awal yang mana. Kemudian variabel pointer global yang new node itu nanti akan menjadi node kita kalau kita mau insert node baru gitu. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita akan create new tree gitu ya. Create new tree. Oke. Kemudian kita butuh, ini void. Kemudian nanti kita butuh parameter ya, label. Cuman tipe datanya char label. Gitu. Sip, kalau sudah kita akan cek di sini if. Oke, kalau misalnya rootnya tidak sama dengan null, ya artinya kita sudah membuat tree baru, maka tampilkan cout tree sudah dibuat gitu. And line. Kemudian else, kalau rootnya masih kosong, belum ada yang buat tree baru, kita akan lakukan perintah ini. Jadi root kita set jadi new node gitu ya, objek baru dari struktur kita yaitu node atau link list kita gitu ya. Kemudian root untuk yang labelnya kita set dari variabel di parameter yaitu label. Kemudian root untuk yang leftnya sementara null dulu. Begitupun juga dengan yang right dan juga dengan yang parent ya. Parent. Ya, kalau root itu kan parentnya harus null, jadi null terus gitu. Oke, dan ada pemberitahuan sedikit bahwa sebenarnya di C++ itu kalau kita mau melakukan statement if else, itu sebenarnya kita bisa menghilangkan buka dan tutup kurung kurawalnya. Gini bisa. Ya, cuman problemnya adalah kalau misalnya kita pakai tidak menggunakan kurung kurawal, itu yang akan dieksekusi hanya satu baris di actionnya atau di aksinya gitu. Oke, cuman kalau kita melakukan beberapa baris, kita harus pakai buka dan tutup kurung kurawal gitu. Jadi ini kalau saya hapus error ya harusnya, atau kalaupun nggak error yang dibaca cuman ini gitu. Ini kita ngalorin dulu sebentar nih. Contoh ya, in main kita buat fungsi utamanya dulu. Contoh, saya punya variabel angka sama dengan 9 gitu. If kalau angka
lebih dari 8, maka apa nih? Misalnya cout oke. Oke, else cout tidak oke. Gini. Oke ya, cobain. Oh, ini harusnya di kiri nih. Sebentar, muncul tuh oke. Saya pindah ke kiri dulu. Nah, gini. Muncul oke. Kalau misalnya angkanya 1, tidak oke. Bisa ya? Bisa. Cuman ini kalau misalnya kita pakai 2 baris, misalnya di sini cout baris 2 endline, kita run, tidak oke baris 2, ini berarti oke. Cuman kalau misalnya ini 10, jadi kan lebih dari 8, harusnya ini dijalankan dan ini diabaikan harusnya. Cobain tuh, cuman baris 2 tetap gitu. Jadi yang dianggap di else ini cuma 1 baris gini. Cuman kalau teman-teman nanti harus beberapa baris dan misalnya nggak mau pakai buka dan tutup kurung kurawal, bisa 1 baris gini. Cuman alangkah repotnya ketika kita baca codingan dari kiri ke kanan terus gitu kan, repot. Ya kita bukan baca running text, gitu aja. Oke, ini kalau kita jalankan, malah baris 2 tetap ya. Malah baris 2 tetap karena ada titik komanya, artinya 1 statement saja atau 1 aksi saja gitu. Ya, mudah-mudahan paham nih. Oke, lanjut. Create sudah. Kita cobain berarti ya. Kita cobain berarti create new tree. Masukin apa nih, rootnya kita apa? A ya. A. Gini. Oke, kalau sudah dibuat, misalnya gini deh. Cout tree baru berhasil dibuat. Endline. Atau biar lebih lengkap gini deh. Label, ngambil dari sini. Oke. Itu berhasil dibuat menjadi root. Gini. Oke. Gini deh, biar kita konsisten nanti. Kasih 1 baris dulu, kemudian apa pernyataannya gitu. Dan ini akan kita lakukan di setiap cout. Biar ada apa ya? Biar ada batasnya lah. Biar ada renggangnya gitu di sini ntar di runningnya. Oke, cobain ya. A berhasil dibuat menjadi root. Oke, sudah berhasil. Kemudian yang kedua, insert. Insert di sini tidak otomatis ya, jadi kalau kita melakukan insert dia otomatis nyari yang mana yang mau diinsertkan, enggak. Cuman kita di sini kan datanya itu tidak linear ya, tidak apa ya, tidak 1 baris gitu berurutan gitu, enggak, tapi bercabang. Nah, sehingga ketika kita akan melakukan insert, kita nanti akan perlu 2 pedoman. Mau apa data yang diinsertin orang tua yang mana, dan mau insertin kanan atau kiri gitu ya. Di sini kan ada kanan ada kiri, jadi kita bisa ngasih tahu kita mau insertin di kiri atau di kanan dari orang tua yang mana, kemudian labelnya apa gitu. Sip ya, cobain aja daripada bingung. Di sini komentarin dulu ya. Create new tree, kemudian insert left yang kiri dulu. Nah, di sini kita pakai fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, mengembalikan nilainya dalam bentuk pointer atau alamat. Nah, kalau kita nanti akan mengembalikan dalam bentuk alamat yang alamatnya alamat dari node, tipe datanya berarti node itu sendiri. Oke, berarti gini. Node ya, ngambil dari strukturnya atau link listnya.
Kemudian kalau variabel pointer pakai bintang, ya misalnya di sini insert left, kan gitu. Jadi kalau misalnya di sini integer, kemudian nama fungsinya apa, nanti kan akan return integer juga, gitu. Cuman kalau kita kan akan return alamat, ya dari node, gitu. Ya di sini, gini, cek dulu. If rootnya sama dengan 0, maka akan cout buat tree terlebih dahulu, gini. Oke, kalau tidak kosong artinya sudah dibuat tree-nya, kita kayaknya seperti ini ya, sama, cuman rootnya diganti apa nih, new node gini. Ini label belum, oh ya belum, char label. Kemudian yang kedua itu adalah kita mau nyimpen atau mau masukin data jadi anaknya siapa gitu ya, di anak kirinya siapa gitu. Kemudian berarti labelnya label, left-nya masih 0, dia nggak punya anak, right-nya juga masih 0 karena nggak punya anak. Nah parent-nya adalah yang kita ambil dari parameter node gitu. Oke, berarti label berhasil ditambahkan ke anak kiri, node, atau gini deh, new node, parentnya siapa, kemudian kita ambil label dari parentnya, gini. Bisa nggak ya? Cobain ya, cobain. Misalnya nih, ini kan kita mengembalikan nilai, oh ya return, return node ya, kembaliin alamatnya. Oh bukan node, new node. Jadi kita akan kembaliin alamat dari si new node ya, alamat di memorinya. Oke, jadi kalau dia mengembalikan nilai, kita harus siapin juga variabel pointernya gitu ya. Berarti node variabel pointer, ya benar. Node yang pertama node A. Kita punya beberapa node nih, 10 ya, A sampai C. Node A, node B, atau ini aja saya copy lah, node B, node C, node D, node E, node F, G, H, I, dan C. Gini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sudah. Oh, node A sudah ya. Node A sudah karena jadi root, jadi nggak perlu. Gini. Sip. Kemudian kita akan insertkan node B. Insert left. Yang pertama labelnya B. Gitu ya. Kemudian orang tua dari mana? Atau anak kiri dari orang tua mana? Dari root. Kan gitu ya. Oke, cobain. Oh, salah tuh. Apa ya? Control reaches end of non-void function. B berhasil tambahkan ke anak kiri A. Harusnya benar, cuman ini apa nih? Insert left char node. Coba gini deh. Ini sebenarnya berhasil. Cuman kalau kita cout misalnya apa ya? Root
left-nya, labelnya. Jadi anak kiri itu nggak bisa tuh. Oh, cobain ke atas. Oh, ini harusnya ada return juga. Return null. Kalau misalnya tree-nya sudah dibuat gitu. Oke, return null. Kalau enggak, return null. Cobain. Oh, berhasil ya. Oh, belum. Sebentar. Cut dulu. Kita santai aja ngodingnya. Gini, kalau kita mau nambahin ke kiri, ya kita cek dulu. Kita cek berarti kalau misalnya node left-nya, left-nya ya tidak sama dengan null. Atau saya komentarin deh. Cek apakah anak kiri ada atau tidak. Kalau ada, ya tidak sama dengan null. Kalau ada, langsung aja return null. Else, berarti kalau tidak ada. Ini berarti. Oke, kemudian kita lupa satu hal ya. Kita lupa satu hal. Kalau yang di orang tuanya, ya, di orang tuanya itu harus nunjuk juga anak left-nya kemana. Gitu, kita lupa tuh di situ. Kita benerin berarti node untuk yang left-nya diarahin ke new node. Gitu. Cobain lagi. Tuh berhasil. Ya udah ketahuan tuh root left-nya, anak kirinya yang mana. Ambil labelnya. P. Sip ya. Udah bener. Kemudian untuk yang insert right sama aja kayak yang insert left. Ya kita bisa copy aja. Ini. Copy ke bawah. Ganti ini insert right. R-nya ganti gede. Berarti ini yang diganti ini ya. Jadi kalau misalnya nih si orang tuanya punya anak kanan, ya berarti return null langsung. Kalau misalnya dia nggak punya anak kanan, lakukan ini. Oke, dan kemudian untuk yang pointer right dari orang tuanya, kita set ke ini, ke node ini gitu. Gitu, berarti ini berhasil ditambahkan ke anak kanan. Bener ya? Bener, cobain. Ketik C anak kanan dari A. Cobain. Oke, berarti A berhasil dibuat menjadi root. B berhasil ditambahkan ke anak kiri A. Not C. Oh, ini. Ini nggak bisa ya. Kita benerin lagi. Ini kita see out. Sudah ada anak kiri gitu. Sudah ada caps lock gitu. Sudah ada anak kiri. Kita tambahin deh. Node label gitu ya. Sudah ada anak kiri. Kita copy lagi ke sini. Ini sudah ada anak kanan. Oke, jadi kalau misalnya nih, ini kan kita insertkan anak kiri, kemudian kita insertin anak kiri lagi. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Cuman ini nggak ada pernyataannya nih, yang C nih. Insert left. Benerin dulu. Not left, tidak sama dengan null. Oh, see out dulu baru return. Kita return dulu ya. Tuh. A sudah ada anak kiri. Kalau kita mau insertkan ke anak kanan, berhasil ya.
Oke, berarti kita akan insertkan sampai seperti ini. Berarti D dan E itu di anaknya B. Oke, berarti kita copy dari ini. Ini D anak kiri dari node B ya. Ya, E anak kanan dari node B juga. Ini C kita ganti dengan E. Kemudian, oh ya nih, F anak kiri dari C. F anak kiri dari node C. Kemudian G dan H. Oke. Ini G anak kiri dari E. GH. Kalau H anak kanan dari node E. Ya, IJ sekarang. Kalau I anak kiri dari node G. J anak kanan dari node G. Gitu. Bener gak? B, C kanan kiri A. Oke. D, E kanan kiri B. Oke. F kiri dari C. Oke. G, H kanan kiri dari E. Oke. IJ kanan kiri dari G. Betul. Oke, running. Oke, mantap ya. Benar. Sip. Sekarang apa lagi nih? Sekarang apa sih operasinya? Oke, empty dulu ya. Empty yang lebih cepat. Empty digunakan untuk meriksa apakah binary tree masih kosong atau tidak. Ya gampang aja berarti. Kita tinggal buat function ya, returnnya boolean. Ini empty. Nggak perlu parameter. If kalau misalnya rootnya sama dengan null, gitu ya, berarti langsung aja return true. Oke. Else return false. Gini, kenapa kok saya nggak pakai buka dan tutup kurung kurawal? Ya, kayak tadi, cuman satu baris, cuman satu statement. Gitu. Saya perlu 2 statement. Satu aja nih, satu. Ya, nggak konsisten. Satu aja. Berarti gini. Cout 3 empty. Jawabannya adalah gini ya. Null, false. Gitu. Jadi nggak kosong, ada isinya. Good. Apalagi nih, empty sudah, insert sudah. Cobain update lah ya. Update di sini. Update. Pakai void aja. Void update. Yang pertama, char label, kita mau edit atau update labelnya jadi apa. Kemudian node mana yang mau diedit. Gitu. Seperti biasa. Ini harusnya ada di sini.
Oh enggak di sini. Cuman nggak pakai return. Ini biar rapi. Ini ya. Update berarti node. Oh ya, node labelnya ganti label. Gampang ya. Gampang banget. Kemudian cout label. Oh gini nih. Atau kita perlu variabel temporary dulu. Char temporary hasil dari node label. Ya, label terdahulunya sebelum diganti gitu. Disimpan ke variabel temporary. Kemudian temporary gitu ya. Berhasil diubah menjadi label. Gini. Atau kita perlu pengecekan lagi supaya lebih aman. If kalau misalnya node-nya tidak ada, maka langsung aja cout node yang ingin diganti tidak ada. Gini. Oke, atau ini bisa disingkat aja gini ya. Gini, sama aja maknanya. Kemudian else. Baru lakuin ini kalau node-nya ada. Ini nggak perlu pakai kurung kurawal kalau cuma satu baris atau kalau cuma satu statement. Berarti sebenarnya ini juga bisa diganti ya. Jadi gini. Paham ya? Paham. Harusnya paham. Oke. Coba kalau ini kita komentarin dulu. Kita akan ngetes ini bener nggak. Oke. Update. Labelnya Z misalnya. Ke node C. Node C. Berhasil dibuat menjadi root. Coba kalau belum create. Buat tree terlebih dahulu. Gitu ya, berarti sama aja maknanya. Kayak gini. Sama. Kalau no. Sama aja. Oke. Kita benerin lagi. Create. Dan juga gini. Oke, coba. Z kita ganti ke node C. Jadi labelnya kita ganti Z. Nih. C berhasil diubah menjadi Z. Kurang lengkap. Node C. Itu harusnya. Nah. Node C berhasil diubah menjadi Z. Sorry. Label. Label node C gitu. Berarti ini tambahin juga ya, biar keren gitu. Node apa berhasil ditambah gitu. Berarti ini juga nih. Gini. Copy aja. Paste lagi di sini. Kemudian mana lagi nih? Ini nih. Ini pun. Dah. Running lagi coba. Nah, node B berhasil ditambahkan gitu. Label node C berhasil diubah menjadi set. Gitu ya. Lebih keren gitu.
tampilannya, cuman lebih keren aja sih. Nggak ada keren-kerennya malah. Oke, update sudah. Dan apa lagi nih? Retrieve digunakan untuk mengetahui isi dari node yang ditunjuk pointer current dengan syaratnya tidak boleh kosong. Oh, gampang. Retrieve. Kita mengetahui labelnya ya. Bisa copy paste aja dari update. Retrieve. Gini ya. Retrieve dari node mana? Oke, berarti kalau misalnya belum ada root, buat tree terlebih dahulu. Kalau misalnya node-nya nggak ada, node yang ditunjuk tidak ada. Oke, kalau ada, langsung ya, langsung aja tampilin label node sama dengan ambil node-nya, labelnya gitu. Coba ini, kan ini node C, labelnya udah saya ganti Z. Coba cek retrieve node C. Tuh ya, bener, sudah berhasil. Update sudah, empty sudah, retrieve udah, insert pun udah. Apalagi nih? Oh, find ya. Find boleh deh. Find. Berarti void find. Kemudian parameternya alamat dari node. Yang akan ditampilin apa sih? Find. Oh, rootnya mana? Kemudian parentnya siapa? Anak kirinya siapa? Anak kanannya siapa? Oke. Kita cek dulu kayak gini ya. Oke, berarti langsung aja node, atau gini deh, kita tambahin satu label node, ambil labelnya, ini label node, kemudian rootnya, root node ya, berarti ngambil dari root ya, root label gini. Kemudian apa lagi? Oh, parent berarti kita perlu pengkondisian. If kalau node parentnya sama dengan null gitu ya, atau gini deh, sama aja, dia menunjuk pointer parentnya itu nggak ada, berarti kan dia nggak punya orang tua gitu ya. Jadi langsung aja cout parent node-nya tidak punya orang tua, gini. Else kalau dia punya parent, tampilin orang tuanya, berarti node itu parentnya nunduk siapa, kemudian ambil label dari orang tuanya gitu. Oh, ini nggak perlu pakai ini ya, ini aja bisa, kan cuman satu statement. Oke, ini juga berlaku untuk kalau misalnya node left, berarti anak kiri
anak kiri node gitu ya. Kalau misalnya nggak ada berarti tidak punya anak kiri. Kalau ada, tampilin anak kirinya. Node left, ambil labelnya. Gitu. Begitupun yang kanan. Right. Gini, anak kanan. K-nya gede. K-nya gede. Udah kan? Root udah, parent udah, anak kiri kanan. Oke. Dengan syarat nih. Dengan syarat ini tidak boleh kosong. Kayaknya kita udah gini ya. Nah ini. Ini harusnya. Kalau node-nya kosong ya. Kalau node-nya kosong. Bentar, kita cut dulu. Dan gak ribet. Kalau node-nya kosong. Node yang dituju tidak ada. Else. Ini. Gitu ya. Ini nggak pakai tutup kurung atau buka tutup kurung kurawal. Kenapa? Karena hanya satu statement. Ini harus karena banyak statementnya. Ini hanya satu statement, nggak pakai gitu ya. Coba deh find node apa nih? A ya. Find root. Tuh berarti label node-nya A, rootnya juga A, parent dia nggak punya. Kemudian anak kiri node B, betul. Anak kanan Z. Kenapa Z? Karena node C labelnya udah diganti Z. Gitu. Atau saya update lagi lah jadi C gitu. Nah gini. Kalau yang lain deh. C. Node C. Oke. Node-nya C, rootnya A, parent-nya A. Oke. Anak kirinya F. Oke, anak kanannya nggak punya. Yang lain. H. Not H. Oke, parent-nya E nggak punya anak kanan kiri. Betul. Kalau not I. Oke, anak kanan kiri nggak punya. Parent-nya G. Root-nya A. Bener. Terus kayaknya ada yang kurang deh. Bentar. Define itu ada yang kurang kayaknya. Sibling, saudara. Ya, saudara. Jadi harus ada saudara juga ya. Saudara. Berarti setelah apa nih? Setelah parent lah ya. Setelah parent, berarti pengkondisinya gimana? Kalau misalnya dia punya orang tua, ya, tidak null. Kalau misalnya dia punya orang tua dan not parent. Bentar. Oh, saya malah jadi bingung ya. Kalau misalnya nih parentnya nggak kosong, jadi dia punya orang tua dan not itu orang tua. Oh, left bukan dia. Ya, jadi misalnya nih orang tuanya itu ada, ya, tidak null. Oke. Dan anak kiri dari orang tua itu bukan dia. Oke. Dan di sini. Dan not
parent right. Oke, jadi gini deh. Ini agak ribet nih. Coba saya switch dulu gini. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu ada dan anak kirinya bukan dia, tapi dia adalah anak kanannya. Oke, maka tampilkan left ya. Maka tampilkan saudaranya. Gini. Jadi ini saudara. Jadi misalnya saya ulangin lagi. Kalau misalnya dia punya orang tua. Satu, dia punya orang tua. Dan anak kirinya bukan dia. Atau anak kiri dari orang tuanya itu bukan dia. Oke. Dan anak kanannya dia. Jadi gini deh ibarat. Saya mau find yang E. Oke. Kalau misalnya dia ada orang tua. Oke, dia ada orang tua. Kemudian kalau misalnya. Oke. Kalau misalnya saudara yang di sebelah kirinya itu bukan dia. Ya, bener nih. Dan yang orang tua kanan dari orang tuanya dia, itu dia. Anak kanan dari orang tuanya dia, itu dia, bener. Oke, maka tampilkan saudaranya. Nanti anak kiri dari orang tuanya. Nanti saudara dari E, D. Gitu ya. Mudah-mudahan paham nih, walaupun agak rumit ya. Nah ini tambahin if ini. Cuman dibalik ya. Cuman dibalik kalau misalnya right-nya bukan dia tapi left-nya dia. Maka tampilkan ini. Right. Nah gini. Kalau misalnya dia punya orang tua, saya mau nge-find yang D deh, saudara dari dia siapa gitu. Kalau misalnya dia punya orang tua, oke dia punya orang tua. Oke. Kemudian dan anak kanan dari orang tuanya itu bukan dia. Anak kanan dari orang tuanya itu bukan dia. Oke, dan tapi dia adalah anak kiri dari orang tuanya. Maka tampilkan anak kanan dari orang tuanya. Berarti saudara dari D, saudari E, D. Nah, selain itu, ya, tiba ke else. Saudara tidak punya saudara. Tidak punya saudara. Oke. Biar enak dibaca. Oke, saudara emang paling susah nih. Lumayan. Oke, cobain ya. Label not E. Saudaranya J, bener nggak? Oke. Kalau misalnya E deh. Find not E. Oh iya, not J nggak punya anak kanan dan kiri, bener nggak? Oh iya bener. Kalau not E. Oke, rootnya A, notnya E, orang tuanya B, saudaranya D, gitu ya. Anak kirinya G, anak kanan H. Betul. Kalau C, nggak punya anak kanan tapi anak kirinya F. Betul. Saudaranya B. Oke. Gitu ya. Agak memainkan logika sebentar di sini, sedikit lah, sedikit. Ya, di saat kita akan nge-find saudaranya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Create sudah, empty sudah, insert udah, find udah, update udah, retrieve udah. Oke, transfers ya. Transfers. Jadi kita akan melakukan pre-order, in order, dan post order. Pre-order dulu. Jadi kunjungi rootnya, step-stepnya kan kayak gini. Gampang lah ya. Kalau udah di konsepnya gampang.
Udah belajar di konsep maksudnya. Oke, jadi sekarang transversal pre-order dulu. Pre-order. Oke, berarti kita buat void. Oke, transversal ini sebenarnya nggak cuman untuk kita nampilin. Cuman ketika nanti kita akan transversing ya, mengunjungi root demi root. Itu juga pakai transversal atau transversing lah gitu. Nanti kita coba untuk yang lain selain ngeprint, selain mencetak. Ini apa nih? Pre-order. Jadi gini, pre-order nanti kita bisa mulai dari rootnya atau bisa dari manapun. Misalnya saya mau pre-order dari E, bisa. Mau dari root, oke, bisa. Nah, sehingga kita butuh parameter di sini. Oke, parameternya adalah dari node mana gitu. Cuman kalau nggak diisi nanti otomatis dia akan mulai dari root gitu ya. Contoh gini deh, misalnya gini, cline node label. Jadi cara kerjanya gini, kalau kita pakai default value in parameter ya, ingat aja ini contoh. Saya mau panggil pre-order, cuman nggak pakai argumen di sini. Ya, apa yang terjadi? Otomatis dia ngambil root. Cuman kalau saya pakai argumen atau ngirimin data, ya, yang awalnya defaultnya adalah root jadi B, gitu ya. Jadi lumayan. Udah gini. Sama juga kita perlu pengecekan. Ini. Gini. Kalau misalnya rootnya masih kosong, buat read terlebih dahulu. Kalau nggak kosong, kita akan pre-order. Nah, di pre-order ini gini. Kan ada urutannya ya. Kunjungi rootnya, telusuri substring kiri, telusuri substring kanan. Artinya kita melakukan looping rekursif di sini. Oke, yang pertama kunjungi rootnya. Nah, kunjungi rootnya ini akan kita apain? Print. Ya, kita akan print. Berarti yang pertama cek dulu. Kalau misalnya node-nya tidak sama dengan 0, kan nanti sampai node-nya 0 gitu ya. Contoh, di sampai ujungnya itu I menuju ke anak kiri lagi. Nah, nggak ada, berarti nggak dilakukan proses apa-apa gitu. Kalau misalnya node-nya 0, tidak sama dengan 0, maka pertama kunjungi root-nya, rtc out node labelnya, concat dengan koma spasi, jangan pakai inline, nanti dia ke samping, biarin. Kemudian kalau udah kunjungi rootnya apa? Telusuri substring kiri. Oke, berarti panggil fungsi ini lagi. Apa nih? Pre-order dengan memasukkan substring kirinya. Berarti node kirinya. Itu. Kalau udah kiri apa? Baru kanan. Right. Gini. Cobain. Pre-order dari root nih. Kalau saya nggak isiin argumen dari root berarti dia. Bener nggak? ABDE GIJH CF. Nah, bener nih. Pre-order. Sudah pre-order. Oke, ini sebenarnya looping like rekursif ya, karena kita memanggil fungsi yang sama atau fungsi ini sendiri dan diulang-ulang sampai node-nya tidak nol gitu. Dan ini cara bacanya udah
ada di konsep ya, jadi silahkan ditonton. Oke, ini pre-order udah. In order sekarang. Oh, kita belum coba ini ya, tapi nggak apa-apa lah. In order. In order gimana? Subtree dulu, baru root, baru kanan. Left, root, baru kanan. Left, root, baru kanan. Gitu. Apa ya tadi, lupa. Oke, cobain in order sekarang. Berarti enter 2 kali dulu. Gini. Baru cobain yang in order. Kalau in order, oh bentar. Nah gini, kalau pre-order kan udah bener tadi ya. Kalau in order DBIGC EHAFC betul. Oke, kita belum cobain tadi kalau misalnya mulainya dari mana ya? Dari E deh. Pre-order mulainya dari E. Oh, not E. Apa hasilnya? Kalau kita baca di sini, mulai dari E berarti kunjungi rootnya berarti E, berarti substring kiri, EG, substring kiri, lagi I, EGI, balik ke sini, root udah, left udah, kanan C, berarti EGIC, ini udah, kanan kiri udah, root juga udah, kembali ke pairnya, yang kiri udah, root juga udah, kanan H. Berarti EGIJH. EGIJH, betul. Gitu ya. Begitupun yang in order. Cobain kalau kita mulai dari E juga. Not E. IGCEH, bener gak? In order. Substring kiri dulu, root baru kanan. Berarti kiri dulu. Masih ada kiri nggak? Masih. Masih ada kiri nggak? Masih. Masih ada kiri? Nggak. Berarti sekarang ke root. Rootnya I. I. Udah. Kemudian rootnya. Oke. Berarti IG. Baru kanan kan? Baru kanan. Berarti IGJ. Ini kiri udah selesai. Rootnya E. Berarti IGJEH. Bener nggak? IGJEH. Betul. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, post order. Post order. Kalau post order, rootnya belakangan. Begini. Berarti left dulu, subtree left, kanan, kemudian baru ke rootnya. Gitu. Cobain ya. Oke, bener. Cobain post order. Post order. Mulai dari root dulu. DIJGH EBFCA, betul. Oke, kalau kita mau mulai dari not ntar sebelum kita jalanin, cobain dulu di sini. Kita pikir dulu, nanti bener nggak dia. Kalau mulai dari pakai post order, kiri kanan baru root. Mulai dari kiri dulu. Oke, masih ada kiri. Oke, mentok berarti I. Oke, root akhiran kanan berarti IJ, baru ke G. IJG, kanan masih ada H, E. Berarti
IJGHE. Running. IJGHE. Betul. Sip tuh. Jadi tadi udah apa aja? Kurang apa aja? Kurang clear, delete sub, sama karakteristik ya. Oke, kurang itu. Sekarang apa dulu ya? Sekarang coba delete sub. Delete sub. Jadi untuk yang delete sub, kita pakai yang opsi transversal. Cuman kita pakai yang post order. Kenapa? Karena gini logikanya. Oh, di sini. Karena gini logikanya. Misalnya nih, saya mau ngapus subtree E. Oke, jadi kan nggak mungkin saya ngapus dari rootnya dulu, dari E dulu. Oke, E kehapus. Cuman ini udah nggak nyambung sama parentnya. Ujung-ujungnya adalah ini masih ada, cuman nggak kehapus. Gitu. Jadi kita ngapus dari kiri kanan baru ke rootnya. Nah, untuk yang transversal itu apa? Post order. Gitu. Oke. Jadi kita bisa pakai post order. Oh, ini kurang deh. Post order. Pakai post order, transversingnya transversal atau transversing sama aja. Ini delete 3. Ini bukan print, tapi delete not gitu. Ini jangan root ya. Oke. Udah gini, ini delete 3. Kemudian kita butuh satu function lagi, yaitu delete sub untuk mengontrol ini, delete 3 ini. Oke, jadi void delete sub not nanti defaultnya root. Oh, jangan. Jadi kita harus ngedelete subnya mana gitu ya. Ini beda. Kenapa error? Oke, kurang. Jadi yang kita lakukan adalah gini, misalnya kita mau ngedelete sub dari E. Ingat ya, subnya, bukan E-nya. Oke, dengan kita pakai post order, itu kan rootnya dikunjungi. Ya, kalau misalnya kita pakai mentah-mentah ini post order, di sini ya, delete 3 ini kan sama kayak post order, cuma di sini kita pakai delete, bukan pakai print. Ya, kalau kita mentah-mentah seperti ini, langsung kita kirimin E-nya. Apa yang terjadi? Di sini nih, rootnya kepake. Rootnya adalah E, jadi E ikut kehapus. Padahal yang diminta adalah delete subnya. Oke, anak atau bahkan suksesornya atau keturunannya itu kehapus semua. Nah, keturunannya E, G, H, I, J. E nggak ikut. Oke, jadi kita akan ngirimin data ke delete 3, kanan dan kirinya atau anaknya dari E. Gitu, anak kanan dan kirinya dari E. Jadi kita akan panggil delete 3 dengan mengirimkan data anak kirinya dan anak kanannya. Oh, sorry. Gini. Sip, kalau sudah. Cout. Sub3 gitu ya. Sub3 node apa? Berarti node, ambil labelnya. Berhasil dihapus gitu. Berhasil dihapus. Oke, cobain. Jadi kalau misalnya saya mau delete
sub not a. Kemudian nanti saya akan reorder lagi, reorder dari awal. Ya, cobain. Wow, looping rekursif. Nah, kalau kayak gini santai aja, nggak usah panik. Visual Studio Code-nya bisa di close, kemudian buka lagi. Oh, gini. Kalau kita mau ngedelete, itu kan otomatis parent-nya, left dan right-nya, itu juga harus dihapus, dibikin null. Jadi kenapa tadi looping rekursif gitu ya, atau melakukan terus berulang-ulang sampai nggak selesai, itu karena ini acuannya masih ada anaknya, menunjuk tapi ke entah mana. Itu padahal anaknya udah dihapus, cuman masih nunjuk, masih menganggap bahwa dirinya punya anak gitu. Kita harus atasi itu. Oke, jadi caranya adalah node parent di delete tree ya, di delete tree node parent leftnya bikin null, begitupun yang right. Gitu. Oke, cobain. Mudah-mudahan bisa nih. Masih dong. Oke, terpaksa nih. Close, open lagi. Delete sub not a. Oke, masuk tuh ke sini. Kiriman ke delete tree, left dan right-nya. Udah nih bener harusnya. Cuman pas pre-order repot ya. Uji mental. Pre-order komentarin dulu. Tuh. Sub 38 berhasil dihapus. Cuman kalau saya misalnya cout not a left, masih ada nggak? Cobain. Tuh, masih ada. Itu repotnya. Sama yang right. Not a right. Ada juga yang kanan kirinya. Atau gini deh, bentar. Oh, repot juga nih. Oke, jadi si delete tree ini nanti kita akan pakai juga untuk yang clear. Untuk yang clear. Bedanya kalau yang clear entar kita masukin parameternya dari awal, dari A, dari root. Cuman kalau misalnya delete sub, kita masukin parameternya jadi not tertentu. Kan gitu ya. Oke, berarti kita bisa cek karena ini dipakai untuk clear dan untuk delete sub, kita bisa cek ini. If kalau misalnya not sama dengan root atau tidak sama dengan root, oke, artinya gini, node parent leftnya kita bikin null, begitupun yang right. Kenapa begitu? Karena gini, ini hanya akan dipakai ketika node-nya bukan root, node-nya bukan A. Jadi dia akan punya orang tua pasti ya, selain A. Jadi anak kanan dan kirinya akan dibikin null, pointernya gitu, kalau bukan root. Nah, kemudian gini, kita akan melakukan pengecekan sekali lagi. Ini sebenarnya saya udah nyontek nih codingannya ya, saya udah buat gitu. Kalau misalnya node sama dengan root, nantinya dia akan delete rootnya. Cuman bedanya kalau misalnya dia bukan root,
dia akan delete node dari sini ya. Jadi kalau misalnya nanti kita pakai clear, itu kan parameternya pasti dari awal, jadi rootnya ikut kehapus. Oke, kalau misalnya nggak root, jadi node-node tertentu aja, jadi node-nya yang dihapus gitu. Bisa nggak dicobain ya? Bisa ya harusnya. Cobain. Tuh bisa ya. Bisa tuh. Jadi kalau kita pre-order tinggal E. Atau kita pre-order dari awal deh. Subtree node E berhasil dihapus. Kita tampilin pre-order. Jadi hasilnya pasti ABD ECF. ABD ECF. Gitu ya, karena GHIJ udah dihapus. Gitu. Bener tuh. Kemudian sekaligus saja, mumpung kita udah selesai delete sub, langsung aja kita ke clear lah ya. Ke clear. Clear itu kan menghapus semuanya. Jadi sama aja sebenarnya sama kayak delete sub. Cuman kita nggak butuh parameter. Itu. Tree berhasil dihapus gitu ya. Tree berhasil dihapus. Nah, di sini kita ngapusnya dari root. Dari awal. Kalau kita mau clear. Sorry, ini clear. Clear. Gitu. Coba ya. Coba clear. Kemudian kita pre-order dari awal. Tuh, looping rekursif lagi, boy. Seperti biasa, close, open lagi. VS Code. Kayak gini deh. Bisa nggak gini? Kalau rootnya bikin 0. Kalau nggak root, hapus. Bener gak? Cobain. Tuh, bener ya? Bener. Lumayan lama untuk yang fungsi rekursif ini. Karena kita harus, walaupun codingannya cuma segini. Gitu ya. Cuman apa ya, perulangan terus gitu. Jadi kita harus paham. Good. Jadi tinggal apa nih sekarang? Tinggal transverse udah, clear udah, delete sub udah, karakteristik. Oke, yang terakhir karakteristik. Jadi karakteristik itu kalau kita lihat ada size. Ya, size ini digunakan untuk kita tuh punya node berapa banyak. Gitu ya, itu untuk size. Kalau height berapa banyak tingkatan atau jumlah tingkatan. Banyak tingkatan, sorry, banyak tingkatan. Kemudian rata-rata lengthnya itu berarti seluruh node dibagi berapa tingkatan gitu, gampang. Jadi yang harus kita lakukan pertama size, height dulu, average gampang. Oke, size dulu. Dan ini fungsinya satu persatu ya. Kayak gini. Jadi kalau delete sub dia manggil yang lain, clear dia manggil yang lain juga. Nah, begitupun juga dengan karakteristik. Karakteristik manggil height, manggil size gitu. Yang pertama size dulu deh. Ini ngoding hampir 1 jam bahkan lebih ya. Void atau return integer ya, karena mengembalikan bilangan gitu, bilangan bulat terutama. Integer size. Kemudian node kita isi defaultnya root. Kemudian kita akan cek ini.
Kalau misalnya rootnya 0, langsung aja ya return 0 gitu. Oh ya sorry, ini harus pakai ini karena 2 baris ya. Gini. Kemudian begitupun kalau node-nya 0 gitu, atau gini deh, sama aja, return 0 juga. Jadi nih, kalau misalnya dia nanti looping rekursif gitu ya, sampai di sini, node-nya nggak ada, return 0. Kalau misalnya node ada, return 1 plus berapa yang udah dikunjungi node-nya. Gitu, gampang. Kelihatannya gampang. Else, berarti return 1 plus apa? Plus return dari panggil fungsi size dengan argumen node left dan juga size node right. Gini ya. Oke, berarti kalau kita sekarang gini, cout size 3 ya, size berapa harusnya? Oh, jangan dihapus dulu ya, jangan dihapus dulu. Wah, oke, jangan clear dulu sebelum delete sub node A dan sesudah. Tuh, size 3 10 sebelum dihapus. Jadi ada 10 node A sampai J. Kemudian setelah dihapus jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Oke, kita baca ulang deh. Ini sebenarnya ngejelasinnya agak rumit ya, karena fungsi rekursif gitu. Oke, jadi gini. Awal defaultnya dia root. Oke, jadi kalau misalnya kita nggak isi, dia akan mulai dari root. Cuman kalau misalnya diisi kayak gini, ya dia mulai dari sini kan gitu. Dari node itu gitu. Oke, jadi yang pertama kita cek kalau misalnya kita belum buat tree, langsung aja return 0, tingkatannya 0. Nah, begitupun kalau misalnya kita akan melakukan fungsi ini lagi, nanti kan pasti ngulangin lagi gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya node-nya itu nggak ada, artinya misalnya nih node left, anggap aja node left itu adalah i anak kirinya udah nggak ada, return langsung 0. Begitupun kalau misalnya ngulang fungsi ini lagi dengan parameter node right i, kanannya nggak ada, langsung return 0. Nah, setiap kita menelusuri node-node, kita akan ditambah 1. Jadi untuk yang return 1 plus size kanan dan kiri itu gini. Contoh, kan mulainya dari root ya. Mulai dari root. Oke, root punya kanan dan kiri nggak? Oke, punya. Nah, root kan isinya 1. Oke, 1. 1 ditambah kanan dan kiri. Oke, gini. Harusnya gini. Agak repot emang, cuman inilah penjelasan looping rekursif. Gini. Coba. Oke, jadi ini adalah tadi apa? 1 plus kanan dan kiri. Kan gitu ya. Nah, key-nya kan dia ke sini lagi. Oke, ke sini. Oke, ini berarti 1 plus kaki lagi ke sini. Ini kayak gini lagi. Berarti 1 plus kaki. Nah, ini kanannya atau kiri dan kanannya 0. Berarti 1 plus 0. 1 plus 0, 1. Oke, return ke sini. Nah, kirinya berarti ketemu 1. Oke, kanannya sekarang plus kanan. Oke, kanan dia punya kiri. Berarti 1,
1 plus dia punya kiri lagi 1 plus 1. Karena tambah anak kanan kiri 0 plus 0. 1 kembali ke sini. Kirinya udah ketemu 1. Begitupun yang kanan. Kanan 1 plus dia nggak punya anak kiri, nggak punya anak kanan. 1 return ke sini. Berarti berapa nilai dari G? 3. Kembali ke sini dia. Begitupun sampai di sini ketemunya berapa? Jadi 1 plus total kirinya berapa? Subtract kiri, subtract kanannya berapa? Gitu. Mudah-mudahan paham nih. Ini saya nggak punya tablet, jadi kayak gini aja. Seadanya. Oke, yang jelas size udah ketemu, walaupun penjelasannya lumayan ribet. Cuman ini sebenarnya kalau dibayangin saya sendiri ini bisa. Cuman kalau ngejelasinnya lumayan ribet karena toolsnya nggak ada. Oke, sekarang height. Ini bisa dihapus. Height. Returnnya integer juga. Not defaultnya root. Kayak gini juga. Ini ya. Oke, contekan lagi. Nah, sama aja. Kalau misalnya node-nya kosong, return 0. Sama. Kemudian, nah ini adalah, ini kita buat variabel integer. Misalnya, height kiri. Sama dan kita panggil fungsi height dengan memasukkan argumen node sebelah kiri. Yang kanan pun juga kanan. Sorry. Right. Nah, nanti kita cek if kalau misalnya height kiri lebih besar sama dengan height kanan, maka return mumet ya, mumet lumayan, return height kiri. Kemudian else return height kanan. Oh ya, sorry, plus 1. Plus 1. Oke, coba kita jalanin. Pertama di sebelum sub. Di sini. Kemudian sesudah sub. Oke, pertama height-nya 5, bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sub dari E dihapus tuh. GHIJ dihapus, jadi endingnya sampai DEF ini. Jadi tinggal 1, 2, 3. 3 tingkatan. Bener. Gimana cara kerjanya? Simple ya, simple aja. Gini. Mudah-mudahan teman-teman cepet nangkep nih. Cepet nangkep gitu. Fine. Ini. Oke. Jadi, sambil kita buka codingan deh. Kalau ini kan nggak usah dianggap lah ya. Kalau misalnya belum ada tree langsung aja return 0. Kalau node-nya nggak ada, return 0. Sini return height kanan, height kiri. Jadi misalnya nih. Oke, dari A ya. Dari A. Si A itu rootnya kan. Dia kosong nggak node-nya? Enggak. Ke sini. Bikin variabel height kiri. Hasil dari height yang kiri. Lagi dia gini. Oke.
lagi ke sini. Nah, ini 0. Return 0. 0 plus 1. 1. Return ke sini 1 plus 1. Jadi 2. Nah, masing-masing dari kiri dan kanan itu dibandingin. Oke, jadi misalnya nih, kalau di sini aja deh bandingannya gini deh. Ini yang left itu ketemunya berapa? 2. Ingat ya, leftnya si B 2, right-nya si B ini 1 plus right-nya di sini. Ini 0 karena dia nggak punya, karena not dari di sini 0. 0 plus 1. 1. Oke. Ini berarti 1. Ini 1. Ini juga 1. 1 plus 0 kan? Karena nggak ada kanan dan kirinya lagi. Oke, dibandingin tuh kanan sama kiri. Besaran yang mana? Kalau misalnya besaran yang kiri, kembaliin yang kiri. Kalau enggak, berarti kembaliin yang kanan. Nah, ini sama. Berarti kembaliin yang kiri itu. Kan ada sama dengan. Oke, berarti isi dari H itu 1. Ya, nah si E sekarang. Si E. Si H itu kan punya 1. Oh, sorry. Berarti kembaliin H kiri atau kanan plus 1. Nah, ini kan kembalinya H kiri. Karena kiri kan lebih besar sama dengan yang kanan. Berarti 1 tambah 1. 2. G punya 2. Nah, sedangkan si yang right dari E gitu ya, dia nggak punya kanan kiri, berarti ini 0 plus 1. 1. Nah, ini isinya 1. Berarti kembaliin yang kiri karena yang kiri lebih besar. Karena yang G isinya adalah 2. Oke, berarti kembali ke sini 2 plus 1 E ya. Kan H kiri plus 1. Berarti ini 3. Ya. Nah, 3 di sini cuma berapa nih D? 1. Kembaliin yang kanan. 3 plus 1 di sini 4. Dicek juga, ini yang kanan punya nilai 4. Yang kiri cuman punya nilai berapa? 2. Oke, 2 kan lebih kecil dari yang kiri, yang kanan lebih kecil dari yang kiri. Artinya kembaliin yang kiri 4 plus 1. 4 plus 1. 5. Berarti H-nya 5. Gitu. Jadi kalau ibaratnya gini ya, dia transversal. Bentar. Ini gini, dia transversal ke bawah. Kalau ada kemungkinan ya, dibandingin lebih jauh yang mana gitu. Yang kiri apa yang kanan? Ini cuma segini. Lanjut deh yang kiri. Nah, ini dibandingin lagi, yang kiri apa yang kanan? Oh, yang kanan deh, karena lebih jauh. Ini dibandingin lagi, yang kiri apa yang kanan? Yang kiri deh. Ini juga dibandingin yang kiri apa yang kanan? Sama, ya udah ambil yang kiri. Jadi ketemunya adalah gini. Gini. Gimana? Lumayan lah ya, lumayan. Looping rekursif. Fungsi rekursif, sorry. Baik, udah ketemu. Sebenarnya kalau teman-teman nanya saya dapat ini dari mana, ya browsing lah ya. Saya browsing, keywordnya gini aja. Wow, sampai jam 4 dong. Keywordnya adalah H of 3 C++. Dan saya nemu itu di jurnal dev. Nah, di sini. Bentar. Dan juga di Stack Overflow. Bentar. Ada nggak nih? Stack Overflow. H 3 C++. Nah, ini. Stack Overflow. Jadi dua sumber ini saya dapat. Nih. Kayak gini ya.
Wow. Nih yang saya ambil nih. Dan ini pun sama. Mana Hague? 3 Hague nih. Itu. Ya, intinya Hague dan size sudah. Berarti sekarang udah dihapus ya? Udah. Sekarang karakteristik. Void karakteristik. Berarti langsung aja si out. Hague 3. Ya, kita panggil Hague. Kalau kita nggak isi argumen, defaultnya root. And line. Hague-nya ini. Kemudian apa tadi? Size ya. Size. Oh, size dulu baru Hague dong. Kemudian sekarang average. Average node of 3. Jadi gampang aja ya. Jumlah seluruh node dibagi Hague-nya. Gitu, gampang. Jadi kalau saya panggil di sini, saya belum delete sub lah ya. Karakteristik. Tuh, size-nya 10, Hague-nya 5, average-nya node 2. Gampang. Oke. Bentar. Ini saya cut. Taruh lagi di sini. Ini sebelum di delete sub, ini sesudah di delete sub. Oke, sorry. Oke. Jadi sebelum di delete sub, E-nya, node E-nya, sub dari node E, size-nya 10 totalnya, Hague-nya 5, average-nya 2 karena 10 bagi 5 2. Kemudian size 3 jadi 6 karena bentar. Setelah atau sub dari node E itu kan GHIJ. Oke. Jadi kehapus 4 node, tinggal 6 node. Oke. Hague-nya 3 karena mulai dari sini ya. 3. Berarti 6 per 3 2 gitu. Sip, udah nih. Beneran udah belum nih? Create udah, clear udah, empty udah, insert udah, find udah, update udah, retrieve udah, delete sub udah, karakteristik udah, transfer udah. Udah ya. Kita sudah berhasil implementasi untuk yang struktur data tree, kita implementasi binary tree, dan kita udah semua operator ini, operasi ini. Dan ini keren banget ya, videonya panjang banget. Oke, jadi sekali lagi kita sudah berhasil implementasi walaupun sangat panjang gitu ya. Kita sudah berhasil implementasi struktur data tree di bahasa pemrograman C++, tepatnya di jenis binary tree gitu. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video yang panjang seperti ini, nggak dibagi dengan part-part gitu, silahkan komen aja di bawah. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Ini udah pagi, ya hampir subuh. Saya rasa itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya Nisa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.